Info penting bagi pensiunan, gaji pensiun jadi naik. Berikut pejabat istana buka suara soal kenaikan gaji 2025. Tak hanya pejabat istana yang buka suara, Taspen pun beri kepastian terkait dengan kenaikan gaji. Lantas, berapa persen kenaikan gaji yang akan ditransfer Sri Mulyani pada Sabtu September 2025? Apakah sudah sesuai dengan kenaikan gaji atau masih menggunakan PP yang lama? Berikut informasi selengkapnya dalam video kita kali ini. Siap-siap, pejabat istana buka suara soal kenaikan gaji 2025. Bapak Ibu, kalau kita lihat terkait dengan wacana kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil, bagi pensiunan, tentu menjadi pertanyaan hingga saat ini. Nah, wacana kenaikan gaji pegawai negeri sipil, anggota TNI dan Polri untuk tahun 2025 kembali mengemuka. Pemerintah mengisyaratkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 telah dirancang untuk mengakomodasi kenaikan tersebut, yang merupakan salah satu komitmen dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun, terkait dengan kenaikan gaji pensiunan 2025 ini, rencana ini memicu perdebatan sengit di kalangan para ahli mengenai urgensi, efektivitas, dan dampaknya terhadap ekonomi serta produktivitas birokrasi. Peneliti senior Indef, Profesor Didi Rahbini menyuarakan pandangan skeptis. Menurutnya, kenaikan gaji tidak akan secara otomatis meningkatkan produktivitas PNS. Ia berpendapat bahwa masalah birokrasi di Indonesia sudah kronis dan berakar pada sistem rekrutmen di masa lalu yang primitif, menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Jawabannya tidak akan produktif. Ini penyesuaian saja, tegas Profesor Didi. Bahkan yang naik ratusan persen seperti di bea cukai dan pajak, korupsinya nomor 1. Baginya, kebijakan ini lebih bernuansa hiburan politik yang dibungkus secara profesional. Ia menekankan bahwa secara teori, produktivitas harus lebih besar daripada upah. Tanpa adanya reformasi birokrasi yang mendasar dan kepemimpinan yang kreatif di tingkat pusat maupun daerah, kenaikan gaji hanya akan menjadi penyesuaian nominal tanpa perbaikan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, para analis memandang kenaikan gaji sebagai sebuah kebutuhan yang wajar di tengah kondisi ekonomi saat ini. Kenaikan inflasi yang cukup tinggi dan pemulihan APBN pasca pandemi COVID-19 dinilai menjadi momentum yang tepat untuk melakukan penyesuaian. Gaji PNS ini dibutuhkan paling tidak untuk membantu para PNS yang memang cukup sulit untuk mencukupi kebutuhannya. Mengingat harga barang dan jasa naik cukup tinggi, ujar seorang analis dalam diskusi tersebut. Idealnya kenaikan gaji setidaknya setara dengan laju inflasi, atau bahkan ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, agar daya beli para abdi negara tetap terjaga dan tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh dengan karyawan swasta. Diskusi tidak hanya berhenti pada gaji pokok saja, tetapi juga menyoroti urgensi perombakan sistem tunjangan kinerja atau TUKIN. Selama ini, besaran TUKIN diukur berdasarkan kinerja instansi, bukan individu. Hal ini menciptakan ketimpangan yang signifikan, di mana beberapa kementerian atau pemerintah daerah dijuluki sultan karena memiliki TUKIN yang sangat besar, sementara instansi lain jauh tertinggal. Sebagai contoh, disebutkan bahwa ada PNS di daerah yang hanya menerima TUKIN 1 juta, sementara di daerah lain bisa mencapai 90 juta rupiah. Ketimpangan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan menurunkan motivasi kerja. Diharapkan nantinya tunjangan kinerja itu berdasarkan masing-masing PNS. Jadi outputnya lebih kelihatan dan satu PNS dengan PNS lain bisa berpacu, papar seorang pembicara.
Tolak ukur kinerja yang lebih jelas seperti kontribusi pada penurunan kemiskinan atau kemudahan investasi perlu menjadi barometer utama. Meskipun porsi belanja pegawai dalam APBN relatif lebih kecil dibandingkan konsumsi rumah tangga, para ahli mengingatkan dampak jangka panjang dari kenaikan gaji pokok ini. Yang harus diingat adalah ketika ada kenaikan gaji pokok, ini akan membuat beban belanja ke depan akan terus naik, ujar seorang analis wanita dalam forum tersebut. Sekalinya naik akan terus terakumulasi sampai kemudian orang itu pensiun. Pemerintah didesak untuk memikirkan skema kenaikan yang tidak akan membebani APBN di masa depan, sambil terus melakukan evaluasi berkala terhadap sistem penggajian dan kinerja, termasuk meninjau kembali relevansi indikator seperti absensi yang mungkin hanya menjadi formalitas. Pada akhirnya, janji kenaikan gaji adalah kebijakan kompleks yang berdiri di persimpangan antara pemenuhan janji politik, upaya menjaga kesejahteraan aparatur, tuntutan reformasi birokrasi yang mendesak, dan penjagaan kesehatan fiskal negara dalam jangka panjang. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Prabowo Subianto, kekayaan negara harus dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan efektivitas birokrasi adalah kunci untuk mewujudkannya. Kemudian, bagaimana kenaikan gaji pensiunan PNS di tahun 2025 ini? Nah, kalau kita lihat, hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait dengan kenaikan gaji lanjutan di tahun 2025. PT Taspen pun angkat suara selaku pengelola dana pensiun PNS yang telah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi resmi maupun instruksi dari pemerintah terkait kenaikan gaji pensiunan atau pencairan rapelan gaji pensiunan untuk tahun 2025. Halo Sobat Taspen, saat ini kami belum menerima regulasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji pada tahun 2025, ungkap PT Taspen. Adapun rincian gaji pokok pensiunan PNS per 1 September 2025 masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 yang menetapkan kenaikan gaji sebesar 12% semenjak Januari. Golongan 1 mendapatkan gaji mulai 1.748.100 hingga 2.256.700. Golongan 2 mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 sampai 3.208.800. Golongan 3 mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 sampai 4.029.600. Golongan 4 mendapatkan gaji mulai 1.748.100 sampai 4.957.100 rupiah. Nah, itulah informasi kita terkait dengan kenaikan gaji. Nantikan terus informasi selanjutnya. Oke, ada yang ketinggalan. Ternyata Taspen beri kepastian. Nah, ini. Ada yang bertanya di media sosialnya, untuk pensiunan jadi naik gaji tidak? Jadi kata Taspen ini adalah saat ini belum ada regulasi resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji maupun tunjangan pensiun. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa memang belum ada regulasi dan informasi resmi dari pemerintah. Tentunya pensiunan harus bersabar menantikan informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji bagi PNS ataupun pensiunan di tahun 2025. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.